Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tadrian Kausar Alfirdaus. Saya Raffian Taufik Sri Mustafa. Nama saya Rafif Nararia. Ya, jadi hari ini kita bakal menjelaskan tentang materi yang disebut juga dengan distribusi. Ya, nah apa itu materi distribusi? Distribusi adalah sebuah pola yang menunjukkan semua kemungkinan nilai dari sekumpulan data lengkap dengan seberapa sering atau frekuensi atau seberapa besar peluang nilai-nilai tersebut muncul. Bayangkan Anda memiliki 100 kelereng di dalam sebuah kantong dengan berbagai warna. Jika kelereng itu bercampur di dalam kantong, itu hanyalah data mentah yang berantakan. Namun, jika Anda menuangkan kelereng tersebut dan menyusunnya berjejer berdasarkan warnanya, misalnya terbentuk dari barisan 50 kelereng merah, 30 biru, 15 kuning, dan 5 hijau, maka susunan yang Anda lihat di depan mata Anda ialah yang disebut dengan distribusi. Dari susunan distribusi tersebut, cerita di balik data langsung terlihat jelas. Jadi Anda bisa tahu mana yang paling dominan, yaitu yang warna merah, lalu mana yang paling langka, yaitu warna hijau, dan Anda juga bisa melihat pola proporsi penyebarannya dari mayoritas ke minoritas. Oh ya, tidak hanya itu. Distribusi itu memiliki berbagai banyak jenis. Jadi kita akan masuk ke slide selanjutnya dan bisa diperhatikan ya. Oke, yang pertama jenis distribusi, ada berbagai jenis distribusi sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada distribusi diskrit atau data berupa cacahan atau bilangan bulat. Lalu ada distribusi kontinu, data berupa ukuran desimal, dan distribusi untuk pengujian hipotesis statistika inferensial. Oke, jadi di dalam distribusi diskrit, kontinu, serta pengujian hipotesis masih dibagi beberapa. Yang pertama itu ada distribusi diskrit, itu ada 3 jenis, yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik. Lalu selanjutnya distribusi kontinu terdapat 3 juga, yaitu ada distribusi normal atau Gaussian, distribusi eksponensial, dan yang terakhir itu ada distribusi seragam atau uniform continue. Lalu yang ketiga itu ada distribusi pengujian hipotesis. Nah, di sini juga ada 3, yaitu distribusi T, student T, distribution, lalu ada distribusi chi-square, dan ada distribusi F. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengetahui semua distribusi yang sudah saya jelaskan. Oke, pertama kita masuk ya. Yang pertama itu ada distribusi diskrit, yaitu data berupa cacahan atau bilangan bulat. Oke, untuk jenisnya nih, jenis dan penjelasan ini berbagai distribusi diskrit ya. Jadi pertamanya itu distribusi diskrit digunakan ketika data yang kita analisis berupa hasil perhitungan mutlak. Nah, jadi datanya itu tidak bisa berbentuk desimal. Misalnya tidak mungkin ada 1,5 klik atau 2,3 orang pelanggan. Jadi benar-benar itu hasilnya bulat, nggak ada yang pecahan. Oke, kita masuk sedikit ya ke penjelasannya. Oke, dari distribusi binomial itu kita panggil si hitam dan putih atau putih. Nah, ini adalah model untuk kasus binary classification atau klarifikasi 2 arah. Kita meneliti percobaan yang diulang sebanyak n kali, di mana setiap percobaan saling bebas dan hanya punya 2 status, yaitu 1 sukses atau 0 gagal. Lalu kita masuk ke distribusi Poisson. Kita bisa panggil si penghitung trafik. Ini adalah distribusi wajib untuk analisis time series atau pemodelan kejadian dalam ruang atau waktu, atau bisa mungkin disebut jendela pengamatan. Ya, kita fokus pada parameter seperti yang ada di lambangnya yang disebut lambda, yaitu rata-rata kejadian per waktu. Kita masuk ke distribusi geometrik atau si pencari kesuksesan pertama. Ya, ini adalah alat ukur daya tahan atau waiting time discrete. Beberapa banyak iterasi atau pengulangan yang harus dilakukan model kita sampai menemukan hasil positif. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja dari si distribusi binomial itu
yaitu distribusi ini bekerja pada situasi di mana Anda melakukan sebuah percobaan berulang kali secara identik, dan percobaan tersebut hanya memiliki dua kemungkinan hasil, biasanya disebut sukses atau gagal. Nah, peluang terjadinya sukses atau selalu sama ini di setiap percobaan, dan percobaan satu tidak memengaruhi percobaan lainnya. Ya, jadi bisa dibilang ini jawabannya itu antara sukses dan gagal aja. Oke, kita masuk ke cara kerja distribusi Poisson. Distribusi ini mengukur probabilitas jumlah kejadian yang terjadi dalam satu rentang waktu atau ruang tertentu. Syarat utamanya adalah rata-rata tingkat kejadiannya, biasanya disimbolkan dengan lambda yang tadi kita jelaskan ya, yang diketahui, dan setiap kejadian terjadi secara independen. Nah, kita masuk ke distribusi geometrik. Nah, secara logika berlawanan dengan binomial. Nah, pada binomial kita membatasi jumlah percobaannya dan menghitung jumlah sukses. Nah, sedangkan pada geometrik sendiri kita terus melakukan percobaan berkali-kali sampai mendapatkan hasil sukses yang pertama kali. Kita masuk ke, saya bilang, analoginya jika diterapkan di kehidupan nyata ya. Nah, di dalam distribusi binomial sendiri, jika kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu bisa dibilang, bayangkan aja Anda mengirimkan email promosi ke 100 pelanggan. Nah, pelanggan hanya punya dua pilihan, membuka email sukses atau mengabaikannya, ya artinya gagal. Jika conversion rate historis Anda adalah 10%, maka distribusi binomial menghitung seberapa besar peluang tepat 15 pelanggan akan membuka email tersebut hari ini. Kita masuk ke contoh distribusi Poisson. Nah, ini anggap aja Anda adalah seorang kasir minimarket. Rata-rata melayani 15 pelanggan setiap 1 jamnya. Distribusi Poisson digunakan untuk menjawab pertanyaan. Nah, berapa besar kemungkinan kasir tersebut melayani tepat 20 pelanggan dalam 1 jam ke depan? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Distribusi geometrik. Nah, dalam sebuah algoritma merekomendasikan video pendek atau reels atau TikTok kepada user. Nah, jadi distribusi geometrik ini akan memprediksi berapa banyak video yang di-scroll atau dilewati oleh user sampai akhirnya mereka memberikan like pertama mereka. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu distribusi kontinu atau data berupa ukuran atau desimal. Ya, jadi distribusi ini digunakan untuk data kuantitatif yang diukur bukan dihitung. Nilainya bisa berupa pecahan sangat detail. Misalnya nih, waktu 2,45 detik sama jarak 10,5 meter atau suhu 30,1 derajat. Oke, jadi di distribusi kontinu ini juga memiliki 3 ya. Jadi yaitu distribusi normal atau Gaussian. Ini kami sebut sebagai si raja statistika. Nah, ini adalah algoritma alam semesta. Hukum central limit teorem menyatakan bahwa jika kita mengumpulkan sampel data yang cukup banyak dari apapun di dunia ini, rata-ratanya akan membentuk kurva lonceng yang simetris sempurna. Ini adalah asumsi dasar syarat wajib untuk menjalankan machine learning. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu distribusi eksponensial atau si pengukur waktu tunggu. Cara pandang data saintis, jika Poisson menghitung berapa banyak kejadiannya, maka eksponensial menghitung kapan kejadian berikutnya muncul. Nah, ini adalah fondasi dari survival analysis atau analisis bertahan hidup. Kita selanjutnya masuk ke distribusi seragam atau uniform, si adil merata ya ini ya. Oke, ini adalah pilar dari algoritma randomization atau dianalogikan ke bahasa Indonesianya itu pengacakan. Nah, tidak ada pola condong ke kiri atau ke kanan. Semuanya elemen punya hak yang sama persis. Jadi ini bisa dibilang nggak ada yang kiri kanan, berarti lurus saja. Kita masuk ke cara kerjanya. Dari distribusi normal atau Gaussian, itu anggap aja kalian memiliki data terkumpul secara simetris di bagian tengah atau nilai rata-rata atau mu. Nah, lalu jumlahnya semakin mengecil secara merata ke kiri ya, lebih rendah dan kanan lebih tinggi.
Jika digambar grafiknya, ia akan membentuk kurva lonceng yang sempurna. Sebanyak kurang lebih 68% data akan selalu berada di dekat nilai rata-ratanya. Kita masuk ke distribusi eksponensial. Nah, dalam distribusi ini adalah pasangan dari distribusi Poisson. Jika Poisson menghitung jumlah kejadian dalam suatu waktu, distribusi eksponensial menghitung jarak waktu di antara dua kejadian yang berurutan. Jadi grafiknya selalu menurun. Artinya peluang jeda waktu yang pendek jauh lebih tinggi daripada peluang jeda yang waktu yang sangat lama. Oke, kita masuk ke distribusi seragam atau uniform, si adil merata. Ya, jadi distribusi ini adalah yang paling adil. Setiap nilai itu di dalam suatu rentang batas dari titik awal hingga titik akhir itu memiliki probabilitas yang sama persis untuk terjadi. Jadi grafiknya itu berbentuk persegi panjang lurus tanpa ada bagian yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Oke, kita masuk ke analogi jika dibayangkan di dunia nyata ya. Jadi dari distribusi normal dan Gaussian sendiri mengukur tinggi badan pria dewasa di suatu negara. Ini contohnya aja. Jadi mayoritas pria akan memiliki tinggi rata-rata berada di tengah kurva, misalnya 170 cm. Nah, hanya sedikit sekali pria yang sangat pendek kiri kurva atau sangat tinggi kanan kurva. Kita masuk ke eksponensial ya. Jadi analoginya tuh seperti mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah suku cadang mesin pabrik sebelum akhirnya rusak. Atau bisa dibilang waktu tunggu menuju kerusakan lah. Nah, bisa juga untuk memprediksi durasi waktu antara datangnya taksi pertama dan taksi kedua di sebuah pangkalan. Oke, jadi kita masuk ke sekarang ke yang seragam, yaitu distribusi seragam atau uniform. Nah, ini anggap aja nih, sebuah kereta atau komputer selalu tiba tepat setiap 20 menit. Ini komputer ya. Nah, jika Anda datang ke stasiun tanpa melihat jadwal sama sekali, waktu tunggu Anda terdistribusi seragam dari 0 hingga 20 menit. Nah, Anda memiliki peluang menunggu 2 menit sama persis dengan peluang Anda menunggu 18 menit. Oke, kita masuk ke distribusi selanjutnya, yaitu distribusi untuk pengujian hipotesis atau bisa dibilang statistika inferensial. Jadi jenis distribusi ini tuh kalau dalam keseharian data saintis kita tidak hanya menebak tapi membuktikan tebakan. Jadi 3 distribusi ini bukan untuk melihat bentuk data mentah, melainkan untuk menguji apakah temuan kita benar-benar sah secara ilmiah atau hanya kebetulan belaka. Ya, di sini kita juga punya beberapa distribusi ya. Ini yang pertama ada distribusi T atau Students T Distribution, atau bisa bilang si penyelamat data sedikit. Ya, distribusi ini itu digunakan saat kita tidak punya akses ke big data. Jadi kita tuh hanya bertumpu pada distribusi T. Nah, distribusi ini tuh ditemukan oleh pekerja pabrik bir dari Guinness yang mempublikasikan karyanya secara anonim dengan nama pena student. Selanjutnya masuk ke distribusi chi square x akar 2. Ya, ini bisa dibilang si pencari hubungan. Anjay, pencari hubungan. Oke, distribusi ini merupakan senjata utama untuk menguji data kategorik atau teks, atau bisa dibilang kelompok juga bisa. Nah, jadi kita tuh membandingkan antara metrik observed, fakta di lapangan, dengan metrik expected atau harapan rasional. Nah, kita selanjutnya masuk ke distribusi terakhir, yaitu distribusi F, si pengukur konsistensi dan atau variansi. Jadi distribusi ini itu digunakan dalam metode yang disebut ANOVA, Analysis of Variance. Jadi ini distribusinya tuh fokus utamanya bukan mencari siapa yang nilai rata-ratanya paling besar, melainkan mencari siapa yang sebaran datanya paling tidak stabil. Oke, kita masuk ke analoginya, atau bisa bilang cara kerjanya dulu lah. Jadi cara kerja dari distribusi T atau Student T Distribution itu memiliki cara kerjanya persis seperti distribusi normal, yaitu berbentuk lonceng, tetapi dirancang khusus untuk kondisi di mana jumlah data kita sangat sedikit. Biasanya jika sampel N itu di bawah 30
kurang 30 dan standar deviasi populasi aslinya tidak diketahui. Jadi kurva distribusi T memiliki ujung ekor yang lebih tebal dibandingkan kurva normal yang merepresentasikan ketidakpastian tinggi karena datanya sedikit. Oke, kita masuk ke distribusi chi-square XRR2. Distribusi ini membandingkan antara apa yang kita amati di lapangan dengan apa yang kita harapkan secara teori. Nah, jadi nilainya itu selalu positif dan grafiknya cenderung miring ke kanan. Ini adalah senjata utama untuk melihat apakah ada hubungan dependensi atau antara dua hal yang berupa kategori. Oke, kita sekarang masuk ke cara kerja terakhir nih, yaitu distribusi F. Jadi distribusi ini digunakan untuk membandingkan keberagaman variansi dari dua kelompok data yang berbeda. Nah, distribusi F sendiri itu menghitung rasio dengan cara membagi varians kelompok. Misalnya nih kelompok pertama dengan variansi kelompok kedua. Jika kedua kelompok memiliki varians yang mirip, nilai F akan mendekati angka 1. Jika tidak, maka sebaliknya. Bisa ada koma, bisa ada 0. Oke, kita masuk ke analogi jika diterapkan ke kehidupan nyata. Jadi dalam distribusi T sendiri atau students T distribution, anggap aja sebuah perusahaan farmasi ingin menguji obat penurun berat badan baru. Tetapi karena biayanya mahal, mereka hanya mampu mengujinya pada 15 orang relawan. Nah, jadi karena sampelnya sangat kecil, mereka harus menggunakan distribusi T untuk memastikan apakah obat tersebut benar-benar efektif atau sebelum diklaim ke publik. Kita masuk ke distribusi chi-square X akar 2. Anggap aja kalian seorang pemilik restoran ingin tahu apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pria atau wanita dengan menu favorit. Contohnya seperti steak, salad atau pasta. Jadi dia mencatat pesanan dari 100 pelanggan dan menggunakan chi-square untuk melihat apakah jenis kelamin memengaruhi pilihan makanan mereka atau apakah itu sekedar kebetulan sengaja. Kita masuk ke analogi distribusi F. Nah, jadi anggap aja nih, kalian seorang analisis kualitas ingin membandingkan dua mesin. Anggap aja mesinnya tuh pembuat skrup di pabrik. Mesin A itu rata-rata memproduksi skrup dengan ukuran 5 cm dan mesin B juga 5 cm. Namun analisis menggunakan distribusi F untuk melihat mana ukuran yang paling tidak stabil atau bervariasi. Jadi mesin mana yang lebih sering memproduksi skrup yang kepanjangannya atau kependekan. Nah, uji distribusi F akan membuktikan mesin mana yang perlu diperbaiki. Oke, mari kita coba dengan latihan soal yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari Mas Rafif dan Mas Raflian. Oke. Saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi hipergeometrik, ya, yang dimana dengan rumus probabilitas dalam kurung X. X-nya itu adalah targetnya sama dengan kombinasi dari D. D biasanya itu adalah sampel yang kita ambil untuk jadikan target dengan X dan juga kombin N-nya itu adalah N besarnya itu adalah jumlah totalnya dikurangi D dengan N kecil kurangi X. Kombinasi N besar kurangi D dan N kecil kurangi X dibagikan kombinasi dari N besar dengan N kecil. Nah, di sini kita dapatkan contoh soalnya itu adalah di dalam lemari penyimpanan aset kantor terdapat 10 buah laptop. Diketahui 4 diantaranya adalah merek Alpha dan 6 lainnya itu adalah merek Beta. Jika staf IT itu mengambil 3 laptop sekaligus secara acak untuk dipinjamkan ke anak magang, berapakah probabilitas ketiga laptop yang terambil tersebut semuanya bermerek Alpha? Nah, kita ketahui soalnya yaitu adalah N-nya. N-nya itu adalah 10, yakni totalnya, total laptop. D-nya adalah 4,
yang dimana itu jumlah laptop apa. N-nya itu adalah 3, jumlah laptop yang dipinjamkan ya. Dipinjamkan. X-nya itu adalah 3, itu targetnya, target peminjamannya. Dari soalnya itu probabilitas ketika laptop yang terambil ya, yang terambil. Peminjaman laptop apa ya? Laptop apa? Nah, kita dapatkan soalnya ya. Dari sini kita dapatkan rumusnya, yakni kita masukkan dulu P dalam kurung X tutup sama dengan kombinasi dari D besar dan juga X dikali kombinasi dari N besar dikurangi D, N kecil kurangi X. Nah, dibagi dengan kombinasi dari N besar dan juga N kecil. Nah, di sini kita dapatkan rumusnya, menyelesaikan rumus ini. Nah, kita masukkan P dalam kurung, yakni kita dapatkan 3 sama dengan D-nya itu adalah 4, yang ini 4 dan 3 ya. 3-nya itu adalah X-nya, targetnya di sini. Kurung tutup dikali dengan N besarnya itu 10 dikurangi 4 D-nya, N kecilnya adalah 3 dikurangi X-nya 3. Nah, kita bagi dengan kombinasi N besar dan juga N kecil. N-nya itu 10 dan N kecilnya itu 3. Maka kita peroleh ya rumusnya di sini. P dengan X3 sama dengan kombinasi dari 4 dan juga 3 dikalikan kombinasi dari 10 dikurangi 4 dan 3 kurangi 3 dibagi dengan kombinasi dari 10 dan 3. Nah, kalau kita hitung di Excel, maka kita tulis dulu P sama dengan dalam kurung 3 X-nya ya sama dengan. Nah, kita hitung kombin dari B-nya itu kita dapatkan 4,3 N-nya dikalikan kombin dari N kurangi D, N besar kurangi D 10 dikurangi 4, N kecil kurangi X, yakni 3 dikurangi 3. Kurung tutup. Nah, kita tutup dulu di sini supaya hasilnya tidak berantakan. Nah, dibagi dengan kombinasi dari N besarnya itu 10, N kecilnya itu adalah 3 di sini. Kita kurung tutup. Nah, kita enter. Nah, kita dapatkan hasil 0,033. Nah, kalau kita buat secara persentase, maka kita kopas dulu yang ini. Maka kita dapatkan ya. Kita dapatkan 3,33%. Nah, jadi kita tulis probabilitas ketika laptop
yang terambil adalah semuanya ya, terambil semuanya, yang semuanya bermerek alpha adalah 3,33%. Nah, jadi itu adalah jawaban soal dari contoh soal distribusi hipergeometrik dengan kasus laptop yang di kantor dengan probabilitasnya itu adalah 3,33%. Kita blok di sini warna kuning. Nah, ini hasilnya 3,33%. Ini kita bahas contoh soal distribusi normal. Di sini kita dapatkan 5 contoh soal distribusi normalnya ya, dan ada grafik yang belum kita paparkan ya, dengan kurva simetris seperti ini. Nah, kita ambil contoh soal C, yang dimana P itu adalah minus 1,8 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 1,2. Nah, kita apakan dulu? Kita tarik garisnya. Nah, di sini kita ambil garisnya. Nah, kita cari minus 1,8. Minus 1,8 itu di mana? Yakni di sebelah kiri. Kira-kira di sini lah ya. Kita tarik 1,8 sini. Nah, selanjutnya kita cari yang 1,2. 1,2 itu di mana? Yaitu di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan di sini ya. Nah, kita tarik lagi. Kita tarik. Nah, oke, kita tulis dulu ya. Nah, minus 1,8. Kita tarik sini. Kita tarik sebelah sini. Kita paste. Nah, minus 1,8 dan 1,2. 1,2 kita masukkan sini ke sebelah kanan. Dan kita tandai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memblok daerah yang akan kita asir. Nah, daerah kita asir itu di mana? Yaitu di tengah-tengah di sini. Ya, di tengah-tengah sini ya yang kita akan asir, bukan sebelah kiri ataupun sebelah kanannya 1,2. Karena ini sama dengan, maka kita blok tengahnya saja. Kita blok, kita warnai oranye ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita masukkan rumusnya di sini. Nah, kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Nah, dari soalnya ya. Yakni P dalam kurung minus 1,8 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,2. Ya, kita cari kedua angka ini, minus 1,8 dan 1,2. Nah, kita cari dalam bentuk distribusi Z ya, di dalam tabelnya sudah pasti. Nah, kita cari yang terbesar dulu, 1,2. Kita cari yang 1,2 dulu. 1,2 itu di mana? 1,2 itu hasilnya dari sini. 0,8849. Kita kopas di sini. Kopas. Nah, dikurangi dengan minus 1,8. Minus 1,8 itu hasilnya adalah ya minus 1,8 di sini. 0,0359. Kita masukkan. Nah, maka kita dapatkan hasil di sini, yakni 0,0359.
0,849 atau 0,849 ya kita bulatkan. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 3. Kita masuk ke sini. Oke, di sini saya Raflian Taufik Syukur Mustafa. Di sini tuh saya akan menjelaskan soal yang akan dikerjakan dengan distribusi probabilitas binomial. Nah, distribusi probability binomial ini tuh cukup lumayan banyak waktu itu dipakai di judi poker. Nah, makanya sini saya akan nyoba, tapi dalam uang logam kemunculannya itu pada saat angka tepat 2 kali. Oke, langsung masuk ke soalnya aja. Jadi di sini tuh ada sebuah uang logam yang seimbang, yang mana tuh dilempar sebanyak 4 kali. Nah, yang ditanyakan di sini, berapakah probabilitas kemunculan sisi angka pada tepat 2 kali. Oke, berarti di sini kan kita udah ada soalnya ya. Kita tinggal nentuin n-nya aja. Kan n-nya ini tadi dilempar sebanyak 4 kali. Berarti maka keseluruhannya ini kan 4. Berarti n itu keseluruhan. Lalu di sini x. X-nya ini berarti kita soal tanyakan tadi. Berarti probability pada tepat 2 kali. Maka di sini 2. Nah, lalu untuk peluang sukses dan tidaknya pada percobaan ini tuh berarti kan belum diketahui, tapi di sini kan lemparan 2 kali, maka peluangnya ini seharusnya setengah-setengah. Jadi suksesnya ini setengah dan tidaknya ini setengah harusnya. Maka di sini P-nya suksesnya ini harusnya 0,5 dan tidaknya ini harusnya ini juga 0,5. Jadi harusnya ini setengah-setengah. Karena di sini probabilitasnya ini belum diketahui berapa. Maka tinggal hasil yang diketahui ini itu kita masukkan ke dalam rumus distribusi probabilitas binomial. Oke. Maka kita kombin berarti di sini 4. Apa namanya? N-nya di sini itu 4 ya. Lalu X-nya berarti 2. X-nya ini 2 dikali P-nya 0,5. 0,5. Ininya pangkatnya belum. Pangkatnya X-nya 2 dikali Q-nya 0,5. Habis itu dipangkatkan, pangkatnya N min X, berarti 4 minus 2. 4 minus 2. Kita tutup lagi. Wait. 0,5 mana ya masalahnya? Oh iya. Oh, oke, lupa saya. Aduh, hai. Jadi di sini untuk probabilitasnya ini sudah diketahui ya. Berarti untuk sisi angka tepat 2 kali itu 0,375. Kalau kita ubah ke persentase, kita save dulu. Nah, jadi di sini itu
probabilitas kemunculan pada tepat 2 kali ini pas logamnya dilempar 2 kali ini berarti sekitar 37,50%. Yang mana? Jadi kita tulis saja di sini. Jadi probabilitas muncul sisi angka tepat pada saat 2 kali dari 4 kali pelemparan koin segini aja. Koin adalah 37,50 atau 5% aja gitu. Nah, susah ketahui. Jadi probabilitas koin yang dilempar pada saat tepat 2 kali ini adalah 37,5%. Berarti angka tepat 2 kali maksudnya. Jadi angka tepat pada saat 2 kali pada pelemparan 4 kali koin ini harusnya ini sekitar isi angka yang tepat 37,5%. Oke, segini saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya itu distribusi distribusi Poisson yang akan saya jelaskan. Oke, di sini saya Raflian Taufik Mustafa. Di sini saya akan yang kedua tuh saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi Poisson. Di sini itu ada sebuah soal mengenai distribusi yang akan kita kerjakan dengan distribusi Poisson, ya ini di sebuah loket layanan itu menerima rata-rata 2 pelanggan setiap 10 menit. Nah, lalu berapakah probabilitas bahwa dalam waktu 10 menit itu terdapat 2 pelanggan yang datang? Jadi berapa persen sih probabilitas dalam waktu 10 menit itu terdapat 2 pelanggan yang datang? Nah, maka kita bisa itu menggunakan distribusi Poisson. Oke, kita coba saja karena sini sudah diketahui jelas ya. Di sini tuh rata-rata pelanggannya 2 menit. Maka X-nya bisa kita kasih 2. Dan untuk ini bisa kita rata-ratanya ini juga bisa kasih 2 juga. Karena yang dicarikan 2 pelanggan ya dalam 10 menit. Bisa kasih 2. Lalu baru kita dari rata-rata di sini tadi kita masukkan ke rumus ini. Bx sama dengan ini ini rata-rata lupa itu dikurangi rata-rata juga dibagi X. Oke, kita hitung aja. Karena rata-ratanya sudah diketahui ini 2. Maka rumusnya sama dengan EXP terus kita hitung yang ini dulu aja, EXP E2 karena ini EXP itu E ini ya, saya lupa. Terus dikali ini dikali, berarti EXP ini dikali rata-ratanya ini, maka rata-ratanya nanti kan rata-rata kan 2 terus X-nya 2, maka di sini berarti 2 pangkat 2 lalu dibagi fact-nya ini kan tadi X-nya itu 2, berarti kita tulis 2 fact-nya 2 enter. Nah, di sini sudah kelihatan untuk probability-nya tuh 0,2706670566. Kita baca ke persen. Kita copy dulu. Kita ke sini. Nah, kita ubah ke persentase. Oke. Berarti ini sudah diketahui ya probability pelanggan dalam waktu 10 menit itu
probability dua pelanggan dalam waktu 10 menit itu berapa persen. Nah, jadi sini 27,7%. Yang jadi probabilitas yang terdapat saat tepat dua pelanggan dalam 10 menit atau 10 menit adalah 27,07%. Jadi sini sudah ketahui ya, probabilitas dua pelanggan dalam waktu 10 menit itu adalah 27,7%. Oke. Terima kasih. Ini saya jika ada salah kata mungkin ketika mengerjakan soal distribusi binomial dan Poisson, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, akan dilanjutkan penutupan oleh teman saya. Sekian penjelasan dari materi kami. Saya Rafif Nararia. Sekian dari saya Rafdan Taufik Mustafa untuk penjelasan dua materi tadi mengenai binomial dan Poisson. Sekian itu saja yang bisa kami berikan dari kelompok kami. Saya Dadrian Kausar Arfirdaus dan mewakili dua teman saya pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.